Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani, saya guru mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini pembelajaran yang akan kita bahas adalah bab 1 bagian D mata pelajaran PPKN dengan judul aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan. Materi ini saya sadur dari buku PPKN terbitan Media Tama. Yang pertama, peran penting aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, contoh dari Pancasila, sila yang pertama adalah bertoleransi kepada teman yang sedang beribadah. Manfaat yang bisa kita peroleh dari bertoleransi kepada teman yang sedang beribadah adalah kita ikut serta menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, kita telah ikut serta dalam mencegah munculnya pelanggaran hak dalam menjalankan ibadah. Pada Pancasila sila kedua, contohnya adalah membantu korban bencana alam. Manfaatnya adalah bantuan kita dapat meringankan beban para korban bencana alam. Dengan demikian, kita telah melaksanakan salah satu kewajiban sebagai warga negara, yaitu membantu sesama dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pelaksanaan Pancasila sila ketiga contohnya adalah melestarikan tarian daerah dengan manfaat dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Dengan demikian kita telah ikut serta menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian Pancasila sila keempat contohnya adalah menghargai pendapat teman pada saat bermusyawarah. Manfaat yang kita bisa peroleh dari menghargai pendapat teman saat bermusyawarah ini antara lain kita bisa menjalin hubungan yang lebih erat, di mana masing-masing orang akan merasa nyaman ketika mereka mengeluarkan pendapatnya. Dan pada akhirnya kita dapat saling bertukar pikiran dan menciptakan sebuah hubungan yang positif dan saling membangun. Di Pancasila sila kelima, contohnya kita harus berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Kemudian macam-macam aktualisasi nilai-nilai Pancasila ada dua. Yang pertama, aktualisasi secara objektif. Yang kedua, aktualisasi secara subjektif. Untuk aktualisasi secara objektif meliputi kelembagaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, aktualisasi juga meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, dan bidang kenegaraan lainnya. Kemudian, pada aktualisasi secara subjektif meliputi setiap individu maupun kelompok sosial, terutama pada aspek moral, kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dapat dipraktikkan oleh rakyat biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, termasuk para elit politik dalam kegiatan berpolitik. Kemudian, bentuk-bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan kita bagi 4 lingkungan kehidupan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, yang keempat lingkungan berbangsa dan bernegara. Untuk di lingkungan keluarga, saya bisa berikan contoh. Yang pertama, kita harus saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Yang kedua, saling menyayangi dan saling melindungi satu sama lain. Yang ketiga, setiap orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Untuk di lingkungan sekolah, yang pertama, kita bisa membantu kegiatan di sekolahan. Yang kedua, harus menunjukkan sikap toleransi kepada sesemua warga sekolah. Kemudian harus menghormati teman dan guru.
tidak membeda-bedakan suku, agama, dan antar golongan dalam berteman. Terakhir, memelihara ketertiban dan persatuan di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita harus saling menghormati dan mengedepankan toleransi antar umat beragama. Kemudian rukun dengan tetangga yang berbeda agama, mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat, dan mematuhi norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara, yang pertama contohnya adalah tertib dan taat pada aturan yang berlaku di wilayah negara, misalnya tertib terhadap aturan lalu lintas. Yang kedua, memelihara dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan atau pencemaran lingkungan. Yang terakhir, menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat. Mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Sebelumnya ini ada kutipan dari Bung Karno yang menyatakan bahwa aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Dikutip dari buku Penyambung Lidah Nusantara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.